Tomorrow. Halo semuanya, kenalin nama aku Siti Dan aku Vena. dan kami selaku Ambassador of Public Health AMSA Unair 2022-2023. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih teman-teman. Narasumber ini juga merupakan alumni FK Unair tahun 2002. Nah, narasumber kita bernama Dr. Elisa, spesialis ortopedi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Elisa Radiansyah. Saya spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya berdinas di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Jadi kemarin kami sempat mengadakan sosial eksperimen dokter terkait osteoporosis dan ternyata masyarakat masih banyak yang salah kaprah tentang osteoporosis ini sendiri. Kalau menurut dokter Elisa, osteoporosis itu apa ya? Osteoporosis itu adalah suatu penyakit di mana terjadi penurunan atau densitas dari padatan tulang. Tulang yang seharusnya padat kuat itu jadi mudah rata karena rapuh dan tipis. Dari data nih dok, mungkin usia berapa sih yang paling rawan untuk terkena osteoporosis dan biasanya lebih sering terjadi pada wanita atau pada pria? Mungkin penyebabnya gimana dok? Terkait usia kapan mulai terkena osteoporosis, saya bagi jadi dua. Ada laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu karena ini penyakit degeneratif, biasanya usianya memang mendekati usia 50 atau 60 ke atas. Kalau perempuan itu malah resikonya meningkat lebih tinggi. Oleh karena perempuan itu karena menopause, hormon estrogennya menurun, sehingga proses pembentukan tulang itu menurun dan proses pembongkaran tulang meningkat. Makanya pada wanita itu dekadenya lebih awal. Biasanya orang menopause itu wanita di usia 40-an. Jadi lebih banyak terjadi pada wanita ya dokter untuk osteoporosis itu. Kemudian kalau penyebab dari osteoporosis itu sendiri apa ya dokter? Sama kayak pada anak muda sendiri itu kebiasaan-kebiasaan apa yang biasanya bisa mendukung untuk terjadinya osteoporosis? Nah, penyebab ya, osteoporosis itu multifaktorial, tapi mostly ya memang karena memang faktor degeneratif. Jadi ketika kita proses menua, sebagaimana organ-organ yang lain, mata, telinga, itu kan makin lama kan kalau orang usia tua akan makin menurun fungsi. Jadi ya hal-hal yang kalau usia muda yang menyebabkan makin cepat terjadinya osteoporosis ya biasanya karena rebahan, jarang olahraga, jarang aktivitas di luar, yang intinya tulang itu sebenarnya dinamis. Dia itu membutuhkan kepadatan tulang ketika dia itu ada penekanan di tulang itu. Jadi kalau tidak ngapa-ngapain, kurang olahraga itu juga mempercepat terjadinya osteoporosis di usia muda. Mungkin untuk osteoporosis sendiri sebagai penyakit degeneratif dan mungkin faktor-faktor yang menambah itu kurang gerak ya. Biasanya kan pada anak muda juga cukup banyak ya dokter yang kurang bergerak dan kurang berolahraga. Mungkin kalau misalnya masih banyak nih dok mitos atau fakta yang beredar di antara masyarakat, sebenarnya osteoporosis ini apakah bisa sembuh ya dokter? Sebagaimana proses degeneratif sebenarnya itu kan proses alami dari kita balita, anak-anak, dewasa, tua, terus ya dipanggil yang kuasa. Memang osteoporosis itu seiring berjalannya usia akan makin memperparah. Tidak akan ada istilahnya sembuh. Sembuh kayak batuk pilek dikasih obat antibiotik terus besok sembuh. Tidak. Osteoporosis tidak akan bisa sembuh total. Bisa diperlambat dengan asupan yang cukup, olahraga yang disarankan dokter yang sesuai, bisa diperlambat. Tapi progres menua tidak akan bisa di-stop sampai kita dipanggil penciptanya. Teman-teman, jadi osteoporosis ini tidak bisa disembuhin ya. Lalu untuk selanjutnya, menurut dokter Elisa sendiri, gejala dari osteoporosis itu apa ya dokter? Gejala osteoporosis itu kan terjadi pada semua tulang. Jadi gejalanya akan menyesuaikan di mana lokasi tulang itu berada. Contohnya, kalau misalnya tulang belakang ya gejala awalnya pelan-pelan tulang belakang itu akan rasanya membungkuk. Jadi kan banyak pada orang usia tua kan tiba-tiba secara nggak sadar dia mengalami penurunan daripada tinggi berat badan, terus postur tubuhnya membungkuk. Nah itu sudah gejala-gejala awal. Dan yang lain akan menyesuaikan posisi tulang yang terjadi osteoporosis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di rumah ada yang orang tuanya ini udah terlihat cukup membungkuk, mungkin boleh disarankan untuk menjaga postur tubuh tetap ergonomis dalam kegiatan sehari-hari ya dokter ya. Dan juga mungkin kalau misalnya lebih baik untuk coba dikonsultasikan dengan dokter yang kompeten. Mungkin kalau misalnya kita bisa next lagi nih dok, gimana sih cara untuk mencegah osteoporosis itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, pertama ya harus rutin teratur olahraga. Olahraga pun juga ada anjuran sesuai usianya. Jadi kan
apa oleh karena osteoporosis itu menyebabkan tulang jadi rapuh, jadi memang hindari yang kegiatan olahraga yang high high impact. Jadi olahraga low impact kayak jogging, sepeda itu bagus untuk kesehatan tulang. Terus tentu saja obesitas itu akan membebankan tulang dalam kondisi yang besar. Jadi obesitas memang juga harus dihindari, kalau bisa BMI-nya dinormalkan. Terus ada lagi anjuran tentang nutrisi, jadi asupan kalsium dan vitamin D3-nya itu harus dicukupi. Itu juga ada anjuran dosis sesuai batas usianya, di mana kandungan kalsium paling tinggi itu harusnya ada di ibu hamil, ibu menyusui, sama usia-usia degeneratif. Itu asupan kalsiumnya sangat tinggi, sehingga harus disesuaikan dosisnya dengan batasan usia dan indikasi-indikasi tertentu. Nah teman-teman, tadi kan udah dengerin nih penjelasan dari Dr. Reza terkait osteoporosis. Osteoporosis ini tuh adalah suatu peristiwa ketika tulang kita tuh mengeropos nih teman-teman. Untuk gejalanya sendiri itu bisa, postur tubuh kita tuh bisa bengkok gitu. Nah terus osteoporosis ini kan lebih sering terjadi pada wanita. Nah buat teman-teman yang wanita mungkin bisa lebih berhati-hati ya supaya tidak terkena osteoporosis. Bener banget nih teman-teman, jadi terkhususnya untuk teman-teman wanita, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa pria itu bisa terkena juga dengan osteoporosis. Jadi harus dijaga nih posisi tubuh atau postur tubuh tetap ergonomis dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terus juga boleh dijaga nih konsumsi makanannya agar berat badan dan juga BMI-nya tetap normal juga gitu, biar menghindari obesitas juga sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan osteoporosis gitu. Mungkin dari Dr. Reza ada closing statement gitu? Jadi gini, closingnya ya, hampir sebagian besar penyakit pada usia lanjut itu atau usia tua bermula dari masalah-masalah yang memang kebiasaan-kebiasaan dari usia muda yang diabaikan. Jadi ya bagi teman-teman yang masih muda, yuk jaga kesehatanmu supaya kualitas masa tuamu jadi lebih bagus.